Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudaraku, alhamdulillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada saat ini. Sore hari ini saya bersama Ustadz Agus dari Mu'alaf Center Indonesia Kota Semarang akan menjadi saksi saudari-saudari kita yang insya Allah akan kembali kepada fitrahnya, yakni seorang muslimah, ya, kembali menjadi seorang orang yang beriman, ya. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian itu mati kecuali dalam keadaan Islam, karena itu yang akan menyelamatkan kita nantinya di dalam akhirat nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Sore hari ini saya ditemani oleh Ustadz Agus dan dua orang. Subhanallah, belum kita ngobrol beliau sudah sangat bergerak hatinya. Siapa nih Ustadz namanya? Pak Laras. Laras, ya. Depan saya ini Mbak Laras yang sedang bahagia ya. Mungkin merasakan gitu. Tangisan bahagia Yang dulunya jahiliyah menyekutukan Allah, hari ini siap untuk masuk Islam. Insya Allah ya. Dahulunya menyekutukan Allah, sekarang ingin masuk Islam. Beliau ini agnostik. Mbak Laras, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Laras? Alhamdulillah. Mbak Laras, dulunya sebelum Islam, boleh tahu kalau memeluk kepercayaan? Saya tuh tidak punya agama. Agnostik ya? Ya, agnostik. Tapi saya tuh percaya adanya Tuhan. Terus kalau percaya Tuhan, tidak percaya agama gimana itu? Makanya itu saya beberapa tahun saya tuh mencari agama. Ke berbagai agama. Yeah. Dan itu termasuk Islam. Iya. Jadi sudah mencari beberapa agama sampai akhirnya Islam. Kenapa? Orang tua sudah tahu kalau? Udah tahu karena bapak ibu saya Islam. Iya. Jadi memang karena murni pencarian ya. Iya. Sebelumnya waktu jadi agnostik bapak ibu nggak protes? Enggak. Maksudnya tuh kalau ibu saya tuh, mama tuh saya ayo sholat. Itu tuh saya tuh apaan sih? Gitu terus. Subhanallah. Yang membuat akhirnya memutuskan masuk Islam di hal apa mungkin? Ada beberapa hal sih. Terutama maaf nih, saya membandingkan semua agama, dan yang paling terketuk tuh pas bulan kemarin, kalau nggak bulan kemarinnya lagi, saya lupa apa tuh, ibu saya tuh ngasih saya tuntunan sholat. Masya Allah. Dan itu saya apaan nih gitu terus. Saya biar ibu saya senang, saya belajar wudhu juga, habis itu sholat. Kok pas sholat kok belum ada apa-apa itu. Habis itu saya tuh pertamanya tuh 3 kali.
saya tuh di mimpiin sama nenek saya yang udah meninggal. Mimpinya tuh gini, sholat ayo sholat. Gitu gimana cari saya. Ini menyentuh sekali. Jadi maksud saya hari ini banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi mereka meninggalkan sholat. Kadang karena pekerjaan, kadang karena hanya sebuah pekerjaan, hanya sebuah kesibukan. Tapi lihat ketika ada orang mendapat hidayah dari ajakan untuk sholat itu, ini luar biasa. Mbak Laras yang dirahmati Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah memberikan kebahagiaan pada jenengan pada malam hari ini. Ketika jenengan nantinya mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa jenengan. Dan Allah memberikan kebahagiaan berupa amal soleh, amal kebaikan jenengan yang masih melakukan. Maka setelah nanti jenengan syahadat, laksanakanlah perintah-perintah Allah berupa menutup aurat, berupa sholat, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan meninggalkan segala larangan-larangan yang Allah larang. Insya Allah Allah menjanjikan sebuah jannah untuk jenengan, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, ulu ummatin dakhulal jannah ila aba. Qalu man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhulal jannah wa man asani dakhulal nar. Barang siapa yang mengikuti syariatku, mengikuti perintahku, mengikuti risalahku, maka dia akan masuk surga, kecuali orang yang enggan. Siapakah yang enggan ya Rasulullah? Orang-orang yang tidak mau mengikuti syariat Islam, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman. Maka insya Allah bismillah, dengan kuatkan, nanti dibimbing oleh Ustadz Yopi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Insya Allah siap, Mbak? Siap, insya Allah. Kita akan baca syahadat, 2 kalimat syahadat. Tolong nanti ikuti saya ya, pelan-pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan. Allah. Tempatkan bismillah. Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan dan tiada sesembahan yang layak untuk disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Allahu Akbar. Takbir. Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Amin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma atina nufusana taqwa wa zakkiha. Amin. Khairul man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rahman, limpahkanlah hidayah kepada kami yang telah beriman ini ya Allah, yang belajar dari hamba yang baru beriman ya Allah. Jadikanlah hamba yang baru beriman ini ya Allah
manusia mulia. Mudahkanlah hidupnya ya Allah, tolonglah dia dari segala kesulitan. Dekatkanlah ia selalu kepada syariat-Mu yang mulia ya Allah. Jadikanlah ia pengemban dakwah di masa depan ya Allah. Jadikanlah imannya semakin baik. Dekatkanlah ia dengan orang-orang soleh. Dekatkanlah ia dengan tempat-tempat yang baik. Dan lindungilah ia kemanapun berada. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Katolik. Terus bisa diceritakan dulu ceritanya gimana kok? Jadi orang tua saya kan menikah beda agama memang dulunya. Mereka menikah juga secara Islam, tapi ibu saya kayak hatinya masih bimbang gitu loh Ustaz. Jadi saya itu dibesarkan dengan dua agama. Kalau kalau misalnya Lebaran saya ikut Lebaran, Natalan saya ikut Natalan gitu. Tapi saya lebih condong ke Katolik, walaupun sejak kecil saya ikut TPQ karena mungkin saya tuh suka ikut-ikutan teman-teman kecil-kecil yang sekolah ngaji gitu, jadi saya ikut-ikutan. Jadi terus kemudian karena proses saya mencari Tuhan itu di mana. Dulu kan saya mungkin mikirnya gini loh, sesuatu yang bisa membuat saya itu tenang gitu, tenang ketika berdoa. Waktu itu saya merasa kalau saya di gereja itu, saya merasa Tuhan itu dekat dengan saya gitu. Tapi setelah saya rasakan, kok semakin lama semakin nggak, ada yang nggak bener nih, kayak ada yang nggak beres. Katanya nggak boleh menyembah berhala, tapi kenapa setiap kali saya di gereja harus berdoa di salib ada patungnya. Kemudian saya paling tidak nyaman kalau menjelang Paskah saya harus mengutarakan dosa-dosa yang sudah saya lakukan 1 tahun yang lalu. Pastikan nggak semuanya ingat. Terus yang saya dosa saya itu sudah diampuni gitu loh. Apabila saya ngomong ke Romo, terus Romo bilang nanti baca Bapak kami sekian kali, dosa saya itu benar-benar sudah diampuni. Nah di situ saya kayak logikanya bermain di situ, berpikir akhirnya saya merindukan Allah. Saya merindukan ketika saya dulu ngaji Islam yang paling benar. Insyaallah. Takbir. Allah Akbar. Inna dina indallahi Islam. Kata Allah, tidak ada agama yang aku ridhoi kecuali cuma Islam. Amin. Yauma akmaltu lakum dinakum. Islam ini sempurna, tidak ada tambahan. Makanya kadang saya suka sedih gitu ya, kalau kita ini sama-sama Muslim kadang-kadang masih suka, maaf Ustaz ya, bully, suka ngerecokin, suka ganggu. Padahal kita ini sebetulnya dari keluarga besar ya, ini Islam. Bayangkan orang-orang di luar Islam itu berpikir keras loh buat bagaimana menghancurkan agama ini. Tapi kita di dalam kadang suka ribut sendiri, ribut hal-hal kecil. Tapi kita ketika ngeliat dua orang ini, ada Mbak Laras dan Mbak Ajeng ini, kita jadi ngerti mahal sekali hidayah itu. Subhanallah, mahal sekali. Kalau hanya untuk kemudian melayani permusuhan, sudah lah. Kita belajar dari berdua ini, mbak-mbak berdua ini. Mereka cari hidayah, sedangkan kita yang sudah dapat hidayah sering dibuang-buang. Sholat entar-entar, ya, puasa suka mampir-mampir. Subhanallah. Kadang kita mungkin baru ngerti kalau kita ini sudah naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah tadi terus masuk Islam itu ada yang maksa, ada yang murni, nggak ada Ustaz. Nggak ada. Nakut-nakutin. Dan dapat ancaman. Yang paling terkesan apa? Ketika jenengan memilih Islam itu, yang paling membuat jenengan terkesan apa? Di bagian mana, atau mungkin hal apa yang jenengan akhirnya terkesan sehingga terinspirasi untuk Bismillah, ini Islam ini jalan yang benar, itu di Bapak?
saya sih selalu senang kalau terakhir itu kos-kosan saya waktu kerja itu kan ada musolanya. Setiap kali teman-teman dengar azan, mereka pasti langsung entah mau masak asam, mau cuci piring, mau nyuci baju, mereka tuh langsung ya wudu, langsung sholat. Terus waktu itu pernah puasa Ramadan, saya waktu itu belum Islam, belum syahadat, tapi saya ikut puasa selama 1 bulan penuh karena alhamdulillah enggak haid. Dan apa ya? Saya selalu takut kalau saya mati nanti gimana. Saya takut kalau Allah panggil saya sewaktu-waktu, sedangkan diri saya masih seperti ini. Saya tahu Allah pasti akan panggil saya untuk pulang, dan itu waktunya hanya Allah yang tahu. Dan saya takut kalau saya belum siap. Saya nggak mau menyesal. Dan saya ingin sekali hidup saya ini bisa menjadi inspirasi buat keluarga saya, baik keluarga saya yang masih non-Islam maupun yang Islam. Saya merasa tanggung jawab saya di dunia ini berat, Ustaz. Enggak untuk diri saya sendiri, Ustaz, tapi saudara dan teman-teman saya juga. Saya ingin mereka juga tergerak. Masya Allah. Dan Allah bukakan pintu hidayah untuk keluarga Mbak Ajeng yang mungkin masih Nasrani. Dan saya tekankan, kami dari Mu'alaf Center Semarang, insya Allah apa yang menjadi pilihan jenengan untuk masuk Islam itu adalah sebuah pilihan yang tepat. Dan ketahuilah sesungguhnya seseorang yang dia itu menjadi pengikut setia Yesus, dia akan kembali kepada Islam yang benar. Dia akan melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang dilakukan oleh Yesus alaihissalam. Kenapa? Yesus dia ketika beribadah dia juga membasuh tangan dan kakinya. Sehingga kalau dalam umat Islam menyempurnakan dengan wudu. Yesus memerintahkan ketika orang mati harus dikafani, ketika orang wanita harus menutup rambutnya. Makanya ketika kita menjadi pengikut setia Yesus, akan kembali kepada Islam yang benar, akan kembali kepada ajarannya Nabi Muhammad SAW yang telah meneruskan risalahnya Yesus, telah meneruskan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan menggenapinya dengan sebuah syariat yang sempurna, yaitu Al-Quranul Karim. Insya Allah pilihan jenengan pilihan yang tepat. Dan Yesus dia bukanlah Tuhan, dia adalah utusan Allah untuk Bani Israel, yang dia juga tujuannya satu, ajakannya satu. Ya qaum ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ibadahlah kalian kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan dengan sesuatu apapun. Itulah ajakan, tugas utama para nabi dan para rasul. Maka subhanallah, masya Allah, jenengan ditunjukkan oleh Allah sebuah hidayah Islam. Pegang Islam ini dengan teguh. Nanti insya Allah untuk mengukuhkan Islam kita semuanya, Islam jenengan, nanti jenengan mengucapkan syahadat lagi. Saya pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan dan sesembahan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kedua saudari kami ini ya Allah istiqomahan ya Allah, matikanlah
Islam ya Allah. Jadikanlah mereka dalam keadaan husnul khatimah. Jadikanlah mereka orang-orang yang berjuang untuk agama-Mu ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka di dunia dan di akhirat. Jadikanlah hari ini menjadi hari yang akan memberatkan timbangan mereka di hari hisab nantinya. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa dikumpulkan di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami dari Mu'alaf Center Semarang pada sore hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020, merasa bersyukur, merasa bahagia sekali. Ada dua saudara kami yang alhamdulillah sore hari ini masuk Islam. Beliau adalah Mbak Laras dan juga Mbak Ajeng. Ya, maka saya wasiatkan pada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih menyekutukan Allah, segeralah taubat, minta ampun sama Allah dengan masuk Islam yang benar. Karena inna dina indallahi Islam. Karena tidak ada agama yang diridhai oleh Allah kecuali Islam. Islamlah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah tadi kita telah bersama-sama mendengarkan kesaksian-kesaksian bagaimana mereka berdua mendapatkan hidayah. Maka yang kedua, saya wasiatkan kepada saudara-saudara kita dan pada diri saya pribadi, marilah kita bersama-sama menggaungkan syiar-syiar Islam. Ada dari saudara-saudari kita ini, dia masuk Islam hanya mendengarkan adzan, hanya dengan sholat, melihat orang sholat, melihat orang berjilbab, melihat orang melakukan ibadah-ibadah mahdoh, melakukan syiar-syiar Islam, akhirnya menjadikan wasilah mereka berdua ini masuk Islam. Maka marilah kita pede, kita percaya diri dengan Islam kita, dan marilah kita senantiasa berpegang teguh Islam sebagaimana Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian itu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikian dari saya, Ketua Mu'alaf Center Semarang, didampingi oleh Ustadz Yopi dari Pembina Cahijrah. Akhirul dawana usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.